Jadi hadis ini mengatakan kalau kita bisa menjamin Nabi dengan 6 perkara, maka Nabi menjamin kita pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diceritakan oleh Ubadah bin Samit dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Itmanuli sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Itmanuli sittan min anfusikum, beri aku jaminan dari diri kalian semua dengan 6 jaminan, kata Nabi. Kalau kalian mampu menjamin aku dengan 6 jaminan, atmam lakumul jannah, aku jamin kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu tidak akan menjanjikan jaminan surga kalau tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengatakan kalau kita bisa menjamin Nabi dengan 6 perkara, maka Nabi menjamin kita pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jaminan yang harus kita berikan kepada Nabi, isdiqu idza haddatstum, berkatalah yang benar apabila kamu berucap. Berucaplah yang benar apabila kamu berkata-kata. Jangan pernah bohong, jangan pernah dusta, jangan pernah licik. Selalu berkata benar, ini yang pertama. Walau kana murran, walaupun itu pahit hadanya, katakan benar yang itu benar. Jaminan yang kedua yang harus kita jaminkan kepada Nabi, wa aufu idza wa'adtum, tepatilah apabila kamu berjanji, selama janji itu bukan janji untuk bermaksiat. Kalau janji bermaksiat tidak ditepati tidak apa-apa, malah dapat pahala. Jadi kalau berjanji ditepati, kalau ngomong selalu benar, tidak pernah dusta. Yang ketiga, jaminan yang kita harus lakukan, wa addu idza tumintum, sampaikan apabila kamu diberi amanah, jangan berkhianat maksudnya. Kalau pengkhianat bukan ciri orang yang beriman. Kalau berkhianat tidak ada jaminan dari Nabi nanti. Berucap yang benar, selalu menepati janji. Sekarang kalau masih belum jadi, janji ini, janji itu, janji sana, janji sini, janji ketika jadi habis tidak ditepati janjinya. Jadi gugur jaminan dari Nabi untuk masuk surga. Dan juga harus amanah, tidak boleh khianat kepada siapapun. Yang keempat, jaminan yang harus kita persembahkan adalah wahfadhu furujakum, menjaga kesucian kita, menjaga kemaluan kita, kecuali untuk yang dihalalkan oleh Allah, untuk istri kita atau istri untuk suami, bukan untuk konsumsi publik. Dan yang kelima, wa ghuddu absarakum, menundukkan pandangan. Kan ada di Al-Quran, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangannya, tidak melihat yang maksiat, tidak melihat yang dilarang oleh Allah. Dan yang keenam, wa kuffu aydiyakum,
menjaga tangan kalian jangan sampai berbuat jahat tangan ini. Karena di antara banyaknya maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh itu, di antaranya juga tangan. Selain yang pertama mata, kedua lisan, ketiga tangan. Jadi semua anggota badan ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kalau sampai bersaksi tangan membunuh orang, tangan mencelakai orang, tangan berbuat keji, berbuat kejam, berbuat sadis, berbuat biadab kepada orang, bagaimana nanti jaminan masuk surga? Usahakan tangan nanti bersaksi, ya Allah, saya bersaksi hamba-Mu itu di malam Ahad selalu memegang kitab Ratibul Haddad. Saya bersaksi hamba-Mu setiap malam ada di masjid memegang Al-Quran, ya Allah. Selalu berjabat tangan karena Engkau, ya Allah. Selalu memberi, ya Allah, bukan meminta. Dan selalu menolong orang yang kesusahan, ya Allah. Usahakan tangan nanti bersaksi seperti itu. Jangan sampai tangan kita bersaksi, ya Allah, di hari itu saya disuruh mencuri, di hari itu saya disuruh menggebuki orang, di hari itu saya disuruh memukul orang, ya Allah. Jangan sampai. Ini akan menggugurkan jaminan Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau 6 ini kita lakukan, berkata yang benar dan selalu senantiasa amanah, dan juga kalau berjanji ditepati, dan juga menjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, dan menundukkan pandangan, serta selalu senantiasa berbuat yang baik tangan ini, maka dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barokah majelis malam hari ini, kita semuanya dari anggota tubuh ini, dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, selalu senantiasa dijaga oleh Allah, sehingga kita tidak berucap dan berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.